Oke, selamat siang Suster, apa kabar? Selamat siang juga, Suster Eti. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, lagi sibuk sesuatu? Oh, saat ini sih saya sementara persiapan mengajar, tapi tadi sudah dipersiapkan sedikit, nanti baru dilanjutkan, Suster. Oke, syukur ya. Terima kasih karena walaupun sibuk juga sudah menyediakan waktu untuk kita bertemu siang ini ya. Ya, Suster, sama-sama. Ya, oke. Pertemuan kita ini kita akan mengadakan sesi coaching. Coaching adalah suatu proses untuk membantu klien untuk menemukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentu melalui langkah-langkah yang dilakukan, yang perlu dilakukan. Lalu selain itu juga sumber daya sebagai pendukungnya. Apakah bisa, Suster? Ya, bisa, Suster, bisa. Oke, di sesi coaching ini saya akan hadir penuh untuk memperhatikan Suster, dan selain itu juga saya akan bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Suster. Apakah oke? Oke, Suster, oke. Yuk. Kalau begitu, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Suster capai? Yang saya ingin capai di akhir sesi coaching ini yaitu saya berharap saya bisa menjadi guru yang bisa mengajar dengan kreativitas, khususnya mengajar anak-anak kelas 1 ya. Maksudnya dengan supaya bisa membuat mereka semangat, dan hal yang ingin saya lakukan yaitu mengajar sambil bernyanyi. Oh, oke. Jadi spesifiknya seperti apa, Suster? Kalau belajar sambil bernyanyi. Oke, spesifiknya sih rencananya saya akan mengajar, tapi nanti akan diselip-selipkan dengan lagu, gerakan seperti itu. Dan dari lagu itu ada maknanya yaitu tentang berkaitan dengan tema atau pelajaran yang diberikan, Suster. Oke, oke. Kalau begitu, realitas sekarang yang ada itu, apakah memang selama ini hanya mengajar monoton saja, sehingga akhirnya Suster berkeinginan untuk membuat suatu kreativitas baru dalam proses pembelajaran? Bagaimana, Suster? Iya, Suster. Jadi selama ini saya merasa bahwa saya hanya monoton saja, kaku, agak sedikit kaku, dan apa ya, kalau dengan anak-anak, apalagi anak-anak kelas 1, khususnya saya ini kan dulu memang sebenarnya bukan guru SD ya, jadi agak sedikit kaku, dan saya mau berjuang untuk melakukan sesuatu hal yang baru, inovasi baru, supaya anak-anak itu bisa semangat ketika belajar. Oke, oke. Lalu apakah itu bisa terjangkau dalam hal ini? Apakah bisa terjadi, Suster bisa merealisasikan apa yang Suster inginkan, yaitu belajar sambil bernyanyi ya, Suster ya? Iya. Iya, Suster, menurut saya bisa terjangkau, realistis. Ini sangat realistis karena ada kemampuan di dalam diri saya sadari itu, walaupun belum saya keluarkan. Tapi saya berniat ketika saya punya niat itu, saya berusaha untuk merealisasikannya dalam kelas saya. Dan saya rencananya akan melakukannya di minggu depan, dan saya sudah mempersiapkan bahan-bahan pelajarannya. Oh, oke. Berarti kreativitas baru ya, Suster ya? Ya. Ya, Suster. Ya, semoga proses belajar mengajar di kelas itu semakin hidup ya. Ya. Semakin hidup supaya anak-anak juga tidak merasa bosan atau monoton. Seperti itu, Kak Suster ya? Ya, seperti itu. Oke, kalau begitu, apa kondisi saat ini? Kondisi saat ini yang terjadi ya? Kondisi saat ini yang terjadi sih, satu hal, anak-anak, khususnya anak kelas 1, konsentrasi mereka sebenarnya hanya beberapa menit sebenarnya. Semua nanti yang lama-lama mereka akan ada rasa malas, bosan, apalagi anak-anak ya, realistisnya. Jadi dari situ saya melihat dengan hal-hal yang terjadi seperti itu mendorong saya untuk melakukan sebuah
inovasi baru, kreativitas mengajar seperti itu. Oke, jadi apakah bisa dikatakan bahwa penyebab dari kebosanan anak-anak itu mengantuk, bosan dan sebagainya itu terjadi karena kekurangan dari guru itu sendiri? Apakah seperti itu, Suster? Bisa jadi itu yang membuat mereka bosan karena mungkin saya yang terlalu kaku atau saya yang terlalu maksudnya serius dalam mengajar mereka sehingga mereka bosan. Anak-anak kan masih dalam istilahnya bermain dan belajar seperti itu, bermain dan belajar. Tidak selamanya harus belajar terus seperti itu. Harus ada bermain, tapi permainan ataupun saya lakukan gerakan atau lagu yang sesuai dengan apa yang saya ajarkan atau tema yang mereka belajar saat itu. Oke, ya benar juga. Anak-anak adalah anak kelas 1 umur mereka sekitar 6 atau 7 ya, Suster? Ya, 6-7. Oke, jadi masih apakah memang umur-umur seperti apa masih umur-umur bermain dan belajar? Ya. Umur-umur seperti itu memang umur-umur masih bermain, masih semangat untuk bermain. Oke, kalau begitu, apa hasil yang diharapkan dari apa yang Suster inginkan atau yang menjadi tujuan Suster ini? Hasil yang saya harapkan yaitu saya bisa istilahnya anak-anak bisa semangat dalam belajar dan mereka bisa tahu tentang sesuatu hal lewat kreativitas yang saya berikan khususnya dalam lagu maupun gerakan seperti itu. Itu sih. Kalau begitu langkah apa yang diperlukan Suster supaya bisa terrealisasi ya? Langkah yang saya lakukan yaitu saya banyak membaca. Saya banyak membaca buku-buku tentang bagaimana menjadi guru yang bisa mengajar dan mendidik dengan baik. Terus saya kadang mengikuti seminar-seminar tertentu yang berkaitan dengan pendidikan, dengan apalagi yang berkaitan dengan para peserta didik seperti itu. Dan YouTube itu juga sering saya cari-cari di YouTube untuk memperkaya seperti itu. Kadang kan ada kreativitas baru yang guru-guru dari daerah manapun yang sering memasukkan kreativitasnya mereka ke dalam internet sehingga saya mungkin bisa menjadi inspirasi buat saya seperti itu. Oke. Langkah yang sudah dilakukan yaitu melalui internet juga, Suster ya? Ya. Oke, berarti kalau begitu sumber daya yang diperlukan itu apa saja sehingga mendukung tujuan Suster itu? Sumber daya yang diperlukan ya itu yang pertama alat mengajar seperti sarana dan prasarana dan itu sudah tersedia. Itu sebenarnya sudah sangat tersedia. Internetnya pun free di sekolah. Terus ada waktu buat saya ada waktu untuk melakukannya di tengah kesibukan yang lain, tapi saya ada waktu untuk melakukan mempersiapkan hal itu. Jadi bagi saya itu hal-hal yang sudah ada ya seperti itu. Oke. Kalau begitu apa dampaknya bila sukses? Dampaknya sangat luar biasa bagi saya karena saya akan merasa bangga juga sih, makanya bangga dengan diri. Saya bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak didik dan mereka pun seperti itu. Mereka mungkin akan terus semangat datang ke sekolah. Lebih baik kita offline ya daripada online. Pasti mereka akan semangat. Ya senang ya kalau kita offline karena kita akan menari, menyanyi sambil bermain, sambil belajar seperti itu. Itu sih Suster. Oke, apa bisa dikatakan bahwa itu adalah dampak positif yang didapatkan dari apa yang diusahakan oleh Suster itu? Iya, itu bisa. Iya, itu menjadi dampak. Sorry, Sus. Yang sangat positif. Oke. Nah, itu adalah dampak positifnya ya, yaitu anak-anak menjadi semangat untuk belajar, terutama belajar di sekolah. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bisa akan berdampak negatif yang terjadi dari langkah yang Suster ambil itu. Nah, kira-kira dampak positif yang bisa terjadi itu apa saja? Dampak positifnya? Dampak negatif. Dampak negatif. Oke, tadi positif ya. Kalau dampak negatifnya bisa jadi
saya takutnya seperti ini kalau negatif ya. Hanya dalam pikiran saya karena kita belum ini dalam pikiran saya kalau dampaknya negatifnya sih takutnya ada anak-anak tertentu yang memang tidak ada hobi untuk bergerak sambil belajar. Tapi ada anak-anak tertentu yang mau suka seperti itu. Jadi saya pun ditantang untuk memahami apa sikap anak ini sikapnya seperti apa, yang ini seperti apa. Jadi saya pun ditantang untuk melakukan dua hal, selain memperhatikan anak-anak yang suka dengan metode saya maupun anak-anak yang suka dengan metode yang lalu seperti itu yang saya katakan seriusan, seperti ada anak-anak yang begitu ya, serius seperti itu sih biasanya dampak yang terjadi sih itu ada anak-anak yang suka dan ada anak-anak yang sukanya tenang-tenang di dalam kelas seperti itu sih suster. Oke. Selain anak-anak itu mungkin kita bisa memperkirakan kalau misalnya dampak negatif yang muncul, bagaimana pandangan orang tua terhadap kreativitas yang akan suster jalankan di dalam kelas, karena ya namanya orang tua kan taunya anak-anak datang belajar, kalau bermain ya di luar jam belajar. Nah, apa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tua jika ada orang tua yang memang berpendapat seperti ini, karena ya kita pasti banyak kepala kan. Nah, jadi bagaimana suster mempertanggungjawabkan kepada orang tua? Oke, saya mempertanggungjawabkan. Jadi metode yang saya lakukan itu bukan mereka bermain yang arti yang sangat harafiah seperti itu ya, bermain, tapi bukan ini bermain tapi permainannya dengan belajar seperti itu. Bermain istilahnya ada maknanya permainan itu. Nyanyi lagu pun ada maknanya sesuai dengan tema yang mereka pelajari seperti itu. Gerakan pun seperti itu. Itu sih suster yang bisa saya mungkin yang suatu saat kelak kalau memang ada dampak negatif yang terjadi seperti itu, saya akan mempertanggungjawabkan seperti itu sih suster. Seperti yang saya jelaskan. Ya, apakah itu bisa dikatakan bahwa satu strategi dari suster untuk memperkecil dampak negatif yang mungkin terjadi nanti? Iya, suster, memperkecil, ya strategi untuk memperkecil dampak negatif yang terjadi sih itu suster. Bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tua, begitukah suster? Iya, benar-benar. Oke, kalau begitu suster, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Kalau begitu, kesimpulan apa yang dapat suster ambil dari sesi coaching kita ini? Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bahwa dalam memberi pengajaran atau mendidik siswa, tidak selamanya kita harus kaku, monoton, terus serius, tapi kita butuh kreativitas baru dan kita harus belajar untuk melakukan, berani mengambil keputusan untuk melakukan inovasi-inovasi baru, khususnya dalam dunia pendidikan, apalagi dunia pendidikan anak-anak yang masih tingkat SD seperti itu. Itu sih suster. Oke, baik suster. Terima kasih untuk pertemuan kita dan kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga sesi coaching ini bermanfaat untuk suster, juga tentunya untuk saya, dan juga bermanfaat untuk anak-anak yang suster layani. Salam sukses dan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sama-sama Suster Eti. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.